Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yance Tonapa, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB yang ada di Immanuel W.R. Supratman, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada satu momen yang sedang ditunggu-tunggu oleh warga GPIB dimanapun berada. Tidak lain adalah suksesi kepemimpinan di bulan Oktober tahun 2021. Saya berterima kasih kepada komunitas Sandal Jepit yang memberikan pertanyaan agar kita gumuli bersama, kita dapat memberikan pandangan-pandangan kita tentang kehidupan ber-GPIB ke depan. Yang pertama adalah, apa sih visi dan misi ketika seseorang dipercayakan untuk memimpin GPIB ke depan? Saya cuma mau mengingatkan kita bahwa visi dan misi GPIB itu sudah ada, sudah digumuli bersama lewat persidangan-persidangan dengan menghadirkan para presbiter di setiap jemaat GPIB. Itulah yang menjadi roadmap kita bersama para pemimpin GPIB ke depan. Para pemimpin GPIB ke depan harus dengan kerja keras, dengan kerja layannya, betul-betul menerjemahkan itu, mengimplementasikan visi dan misi GPIB, sehingga visi dan misi GPIB dapat membumi dengan baik dalam kehidupan berjemaat. Dibutuhkan kerjasama dengan pemimpin-pemimpin yang ada di tingkat jemaat maupun juga yang ada di tingkat mupel. Ada pembinaan, ada gumul bersama lewat perjumpaan-perjumpaan, pertemuan-pertemuan, sehingga kita dapat dengan mudah menerjemahkan visi dan misi itu dengan baik. Ada tantangan ya, ada hambatan ya, ada pergumulan pasti. Tapi ketika visi dan misi GPIB kita gumuli bersama, baik di tingkat sinodal maupun juga di tingkat jemaat dan tingkat mupel, saya percaya bahwa visi dan misi GPIB itu dapat berjalan dengan baik, asalkan kita dengan hikmat Tuhan, dengan semangat, dengan kerja layan yang baik, maka visi dan misi GPIB itu betul-betul dapat membawa GPIB, membangun GPIB lebih baik ke depan dan bertumbuh dalam iman yang tangguh dan kuat di tengah-tengah situasi kondisi yang terus berubah ke depan. Kemudian yang kedua adalah, apa yang perlu dikonstruksi dengan cepat oleh GPIB? Bagi saya, kita harus menyadari bahwa GPIB berada di area yang bernama Revolusi 4.0. Suka tidak suka, GPIB harus menjadikan teknologi digital sebagai basis juga pelayanannya. Teknologi digital dapat dimanfaatkan dengan baik tentunya ketika para pemimpin GPIB kemudian memberdayakan setiap warganya, pemimpin-pemimpin yang di tingkat jemaat maupun di mupel, itu bersama-sama menjadikan teknologi digital sebagai alat pelayanan bersama. Nah, tujuannya tidak lain adalah agar warga jemaat dapat mudah mengakses seluruh aktivitas kegiatan di seluruh jemaat-jemaat GPIB. Mereka dapat dengan mudah melihat, membaca, menyaksikan dokumen-dokumen GPIB. Mereka dapat belajar melalui teknologi digital. Nah, pertanyaan bagi kita adalah bagaimana jemaat-jemaat yang berada di pos-pos pelayanan yang tentunya mungkin mereka ada kesulitan dengan teknologi digital. Nah, disinilah peranan kita bersama para pemimpin-pemimpin
tingkat sinodal maupun tingkat jemaat dan juga tingkat mupel bersama-sama memikirkan hal ini. Dan jika perlu membangun relasi bersama-sama dengan pihak pemerintah untuk memberikan akses teknologi. Dan itu penting menurut saya. Kemudian yang kedua, tidak lain apa yang dikonstruksi dengan cepat oleh GPIB adalah memberikan kesempatan-kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda untuk mengambil bagian dalam setiap kegiatan-kegiatan GPIB, baik tingkat sinodal, tingkat mupel, tingkat jemaat, maupun juga tingkat internasional. Kita bersyukur bahwa Majelis Sinode 20 telah memberikan kesempatan kepada pendeta-pendeta muda untuk melanjutkan studi S2-nya. Tetapi ingat bahwa para pemimpin-pemimpin muda ke depan tidak boleh mengabaikan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu atau generasi-generasi terdahulu. Mereka tentunya banyak pengalaman. Mereka tentunya menyimpan banyak dokumen-dokumen yang perlu dipelajari oleh generasi-generasi muda. Supaya dengannya itu, pemimpin-pemimpin muda lewat kesempatan yang diberikan justru mereka dapat mempergunakan dengan baik, kemudian membawa GPIB lebih baik ke depan. Dan yang ketiga, kalau ditanyakan bagaimana merawat relasi kolektif kolegial di lingkungan Majelis Sinode GPIB, mungkin yang harus dilakukan adalah sama-sama memahami bahwa ada pembidangan-pembidangan fungsi masing-masing yang dikerjakan. Kita harus menyadari bahwa setiap pemimpin yang dihadirkan di tingkat sinodal ini memiliki kelebihan masing-masing. Mereka juga memiliki kekurangan masing-masing. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh rekan-rekan itu kita berdayakan dengan baik untuk kita bersama-sama membangun akan kehidupan GPIB ke depan. Saya juga menyadari bahwa setiap pemimpin memiliki keterbatasan atau kekurangan. Tapi itu tidak menjadikan setiap pemimpin kemudian memandang sebelah mata rekan-rekan kita yang ada. Kita menganggap lebih pintar daripada yang lain. Kita jauhkan itu. Kita melihat bahwa kita ini adalah pemimpin yang dianugerahkan Tuhan untuk membawa Bahtera GPIB ini dengan bergandengan tangan bersama. Kekeluargaan itu penting dipelihara. Kita merasakan bahwa tanpa rekan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ciptakan bahwa saya membutuhkan Anda, dan ketika Anda membutuhkan saya, kita dengan tangan terbuka untuk memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan nasihat jika itu dibutuhkan. Yang keempat adalah bagaimana kita melihat proses pemilihan sebagai panggilan. Saya teringat ketika para murid Yesus atau para rasul-rasul memilih seorang Matias, pengganti Yudas. Mereka melakukan lewat undian. Dan menurut saya itu cara Tuhan yang unik. Persidangan sinode memilih pemimpin GPIB ke depan, itulah cara Tuhan yang harus dilihat. Itulah karya Tuhan. Memang akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalamnya. Tapi kita harus jawab itu dengan teologis. Bahwa persidangan sinode ini adalah cara yang terbaik dari Tuhan. Tuhan hadir di dalamnya lewat persidangan itu. Kalau bukan Tuhan yang hadir, persidangan sinode yang memilih kepemimpinan yang ke depan, itu tidak akan mungkin terjadi. Dan saya percaya,
bahwa persidangan sinode GPIB nanti di bulan Oktober itu adalah cara Tuhan. Itulah proses yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita semua para presbiter yang ada untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berkenan di hadapannya untuk membawa GPIB ke depan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati komunitas Sendal Jepit, memberkati semua warga jemaat GPIB, agar kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati.